Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini ada orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan dan ada juga orang yang dalam hidupnya itu mendapatkan kerugian. Keberuntungan dan kerugian dalam hidup itu setiap orang berbeda-beda. Tidak mungkin dalam hidupnya itu selalu beruntung. Atau sebaliknya, dalam hidupnya itu selalu mendapatkan kerugian. Keberuntungan dan kerugian itu bisa didapat silih berganti dalam hidup ini. Untuk itu, agar kehidupan yang kita jalani saat ini selalu mendapatkan keberuntungan, maka ada beberapa hal yang harus kita kerjakan agar keberuntungan itu tetap berada di jalur yang tepat. Hadirin rahimakumullah. Keberuntungan adalah hasil yang menyenangkan dan membahagiakan akibat dari usaha dan pekerjaan yang telah dilakukannya. Keberuntungan itu merupakan balasan dari setiap usaha-usaha yang dilakukannya selama ini. Setiap keberuntungan akan mendapatkan kepuasan, akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Setiap orang dalam hidupnya itu ingin selalu beruntung. Tidak ada yang menginginkan kerugian, apalagi sampai bangkrut dalam hidupnya. Dalam setiap usaha dan pekerjaan apapun, semuanya ingin untung. Karena dengan keuntungan itulah hasil jerih payahnya selama ini akan terbayar dan akan terpuaskan. Usaha dan pekerjaan yang dikelola dan dikerjakan dengan susah payah, berpeluh keringat, penuh perjuangan, kesedihan dan kesusahan, bahkan penuh dengan pengorbanan baik dengan harta dan jiwanya. Semua itu akan terbayar ketika mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi bisa juga sebaliknya, ketika semua itu yang didapatnya adalah kerugian, maka kesedihan dan penyesalanlah yang akan dia rasakan. Keberuntungan yang didapatkan itu tidak melulu diukur dengan benda dan bertambahnya harta.
Keberuntungan itu bisa berupa pemberian hadiah maupun penghargaan, baik itu berupa jabatan, kehormatan, prestasi, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang yang beruntung itu adalah yang bisa menyucikan jiwanya dengan beriman serta mengingat Allah, kemudian dia mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan bahwa beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Firman-Nya di dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Karena itu, keberuntungan yang mendatangkan kesenangan serta kebahagiaan itu letaknya di dalam jiwa. Jika bisa mensucikannya, maka dia akan mendapatkannya. Dan jika dia mengotorinya, maka kerugianlah yang akan didapatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ada beberapa perbuatan yang akan mendatangkan kerugian apabila dikerjakannya dan jauh sekali mendapatkan keberuntungan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa yang menyebabkan manusia itu merugi dalam hidupnya, dia sering melakukan, di antaranya adalah minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan. Perbuatan itu harus dijauhi karena bisa menyebabkan kerugian dan tidak akan mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala,
mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hadirin rahimakumullah. Selain perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan yang tidak akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala selain itu adalah orang-orang yang zalim dan orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah serta mendustakan ayat-ayatnya. Hal ini jelas disampaikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-An'am ayat 135. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar la yuflihuz zalimun. Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah. Selain perbuatan zalim tersebut, perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kerugian dan tidak akan mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Yunus ayat 17. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Bagi mereka sebenarnya adalah kesenangan sesaat ketika berada di dunia. Kemudian mereka akan merasakan azab yang berat akibat perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Karena itu, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupannya selama di dunia. Hal ini telah jelas disebutkan oleh Allah di dalam surah Yunus ayat 23. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan mendapatkan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu
hanya mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan keberuntungan hidup selama di dunia dan bahkan sampai di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Untuk itulah petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus bisa kita cari dan kita usahakan semaksimal mungkin agar kita bisa memperolehnya. Ada beberapa cara, ada beberapa perbuatan yang harus kita lakukan agar senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita menjadi beruntung. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Selain itu, hendaklah ada yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Firman-Nya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'un ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selain itu, orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya itu juga akan mendapatkan keberuntungan. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Hadirin rahimakumullah. Selain itu ada beberapa perbuatan lagi yang senantiasa harus kita lakukan agar mendapatkan petunjuk sehingga mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka yang meyakini adanya akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 4, alladzina yuqimunas salata wa yutuz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Hadirin rahimakumullah. Selain itu, orang yang mendapatkan keberuntungan adalah
mereka yang melakukan rukuk, sujud, dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Karena itu, hidup di dunia ini yang kita cari adalah keberuntungan yang hakiki, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semua itu dilakukan harus dengan kesabaran serta dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah. Dan yang tidak kalah pentingnya, agar keberuntungan kita dapatkan, hendaklah kita juga memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Karena itu, kita harus mampu melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang telah saya sebutkan tadi, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, maka selama hidup di dunia ini kita akan mendapatkan keberuntungan dan terjauhi dari kerugian yang akan menyengsarakan kehidupan kita. Untuk itu, carilah keberuntungan hidup yang bisa membawa kepada kebahagiaan, yang membawa kepada kesenangan, yang membawa kepada ketenangan, terlebih kepada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa mendekat dengan Allah, dengan Sang Pencipta, dengan Sang Penguasa Zagat Raya ini, maka kita akan senantiasa mendapatkan keberuntungan. Terlebih, hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tentram, damai, sampai ajal kelak menjemput, dan mudah-mudahan di alam akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan yang terbaik sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.